Nah, ini kita lihat dia membawa 2 gas ya, 2 tabung gas. Udah lewat habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hafiz Quran Bang Umar. Nah, alhamdulillah kita di Ramadan yang ketiga ya, puasa yang ketiga. Nah, diberikan masih kesehatan oleh Allah, alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita mau membahas tentang ini, ada keluarga tetangga samping rumah saya itu dia ini kemalingan ya, kemalingan. Jadi kemalingannya kebetulan terekam kamera kita ya. Terekam kamera kita, cuman agak kurang samar sih ya, hasilnya agak kurang samar, tapi ya bisalah. Sama sama tetangga kita ini, dia ini bisa baca ini yang pelakunya siapa gitu, alhamdulillah bisa dibaca. Nah, ini kejadiannya di tarawih yang pertama. Tarawih yang pertama, jadi di saat kita ini rata-rata turun pergi sholat tarawih ya, rata-rata kita turun pergi sholat tarawih karena kebetulan di depan rumah kita ini surau. Nah, nggak jauh dari rumah kita ini surau ya, dikatakan dua berapa ya, 100 meter lah kali dari depan rumah kita ya, 100 meter. Nah, jadi singkat cerita, maaf ya, sorry kawan, tadi ada yang ngebel ya. Ada yang nelpon. Nah, jadi singkat cerita, karena di rumah kita ini dekat surau, jadi orang-orang ini berbondongan pergi ke surau mengadakan sholat tarawih ya. Andai kata kalaupun suraunya jauh ya orang tetap juga tarawih ya. Nah, jadi tetangga kita ini, dia ini dibobol maling ketika kita ini lagi sholat tarawih ya. Kira-kira jam 8 kurang 20 menit lah, jam 8 kurang 20 menit. Nah, di saat kita ini pergi tarawih ya, maklum ya, tarawih pertama. tarawih pertama itu kan di saat dimana orang-orang semuanya turun. Tarawih kedua udah mulai kurang turun, tarawih ketiga aduh udah mulai malah banyak yang kosong. Tarawih 15 ke atas itu pasar yang banyak ramai orang tarawih di pasar. Nah, jadi ceritanya di saat orang sholat tarawih, si pencuri ini dia mulai beraksi. Kerjanya 2 orang berdua, satu yang tukang ngintai, satu yang pergi masuk di tempat tersebut. Dan ternyata setelah ditanya dengan orang yang punya rumah, tetangga saya itu, setelah ditanya, ternyata di waktu hari itu dia pun nggak ada, dia pergi. Dia ini 2 beradik ya, istilahnya abang, yang satu adiknya, semuanya udah berkeluarga ya, semuanya sudah berkeluarga. Yang satunya pergi jalan agak jauh ya, dikira 2 jam atau 3 jam ya. Yang satunya lagi dekat, cuman dia pergi ke tempat mertuanya. Ternyata di rumah tersebut kosong. Nah, kosong kawan-kawan. Nah, akhirnya terjadilah pencurian ya. Kurang lebih kita lihat videonya seperti ini ya, kurang lebih. Oke, coba kita lihat. Nah, ini yang di samping rumah kita ya kawan ya. Nah, kejadiannya kurang lebih jam 8 lewat 10 malam. Jam 8 lewat lah, di saat kita masih sedang tarawih. Nah, kita lihat. Nah, itu ada orang masuk tuh ya. Nah, itu dia pertama masuk. Nanti nggak lama
nggak lama dia keluar. Nah ini 2 orang kerjanya, cuman di video yang satunya kita udah ndak tampilkan lagi karena agak buram ya, kuat buramnya. Nah ini dia masuk ya, yang tadi dia masuk. Nah dia masuk, nanti nggak lama dia keluar lagi. Nah nggak lama, ini dia keluar, ini udah bawa gas. Oke, dapat 2 tabung gas. Nah jadi kurang lebih ceritanya seperti itu ya kawan-kawan. Kejadian di tarawih pertama, ada mereka yang sempat-sempatnya kita tarawih dia mencuri ya, dan ternyata setelah yang tetangga kita ini bercerita di sini, ternyata yang hilang itu cuman 2 tabung gas. Nah yang didapat oleh pencuri ini 2 tabung gas yang itu dibawa sama si pencuri itu. Nah setelah itu tapi ya barang-barang tetap habis ya, terbongkar ya, baju-bajunya habis, seperti apa, orang mencari barang gitu. Nah ternyata ya seperti kebanyakan pencuri lah ya, ya dia cari-cari barang berharga, ya paling penting ya duit lah. Duit, nah paling penting duit. Dan ternyata alhamdulillah si tetangga kita ini nggak ada kehilangan duit, alhamdulillah. Nah setelah dilihat-lihat nggak ada kehilangan duit, hanya 2 tabung gas. Nah padahal temukan duit gitu, nggak ada temukan duit. Jadi hanya tabung gas 2 yang udah diisi ya. Tabung gas 2 yang udah diisi, yang lagi penuh. Nah dan itu pun disimpan di luar. Jadi alhamdulillah nggak ada hilang duit. Tapi bekas-bekas bongkaran pakaian itu banyak sekali ya, yang dia itu bongkar lemari, dan di lemari itu setelah dia bongkar dia memasukkan saja gitu, dan anehnya ternyata setelah diusut katanya itu ini agak susah ya. Kalau udah bermain dia, setelah diusut ternyata ini katanya yang masih dicurigainya. Padahal kalau kita lihat videonya itu kurang jelas ya, tapi inilah ya insting paham ya. Dia ciri-cirinya, lihat motornya, ternyata setelah diteliti ternyata ini adalah tinggalnya jauh gitu. Kalau kita di Punggur, kalau pakai motor itu ya kurang lebih 1 jaman lah, 1 jam. Yang pastinya letaknya ini di kurang lebih 1 jam. Nah ini kejadian yang kita rahasiakan lah ya, nggak kita sebut nama, hanya tetanggaan saja gitu ya. Nah bahaya nanti kalau ini yang istilahnya kita ceritakan orangnya, ya susah lah pokoknya. Nah ini kita tidak sebut nama dan tidak sebut juga kejadian di mana. Ini cuman kita hanya memberikan motivasi saja, memberikan peringatan saja. Jadi kalau kita turun sholat tarawih, kalau dapat pintu dikunci sebagaimana sekuat-kuatnya lah ya. Tapi walaupun si pencuri itu membongkar, ya itu udah takdir Allah ya. Yang penting di saat kita turun sholat, kalau semuanya turun sholat, apalagi berpergian jauh, kalau dapat ya dikunci dengan kuat. Nah diperiksa di bagian-bagian mana ya, walaupun tetangga kita ini dia ini udah mengunci semua, tapi ya hebatlah pencurinya kan, maklum. Pencuri itu memiliki ilmunya segudang ya. Bagaimana cara membukanya, akhirnya dia berhasil membawa 2 gas, dan alhamdulillah tidak berhasil menemukan uang. Nah kalau dia bisa membuka kamar satunya, kata keluarga saya itu kata tetangga saya itu,
Di kamar satunya itu ada laptop, untung dia ndak bisa buka ya. Ada laptop, mungkin ada yang berharga yang lain, tapi alhamdulillah ndak dapat dibuka. Atau nggak sempat ya kali ya. Nah, karena dia ini udah dekat orang mau pulang tarawih, karena jam jam 8 lewat ya, jam 8 lewat berapa gitu, lewat 10. Sementara kalau di sini biasanya orang keluar tarawih itu jam 8 lewat 15 itu udah keluar, jadi mungkin waktunya tergesa-gesa dia ya. Nah, jadi itu saja informasi kita ya. Di tarawih yang pertama, kejadian di tarawih yang pertama. Mudah-mudahan ini kita dapat memetik hikmah dari kejadian ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jadi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.